perilaku niku napa sebagai umul kitab napa Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah niku mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan fil Quran atau fi umbil Quran. Dan itu kalian Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ya, di rumah nangis. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku mun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem mun jadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi apa? Mukhul jasad ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dimintikani bapak untuk ijazah kanging Kiai Hamid, kanging guru-gurunya kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya, ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai apa ya, tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi apa dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain. Sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadzal abdi wali abdi masalah. Ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Perlu kelator akan temriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ya. Satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik.
Ini penting kalau aturakan. Sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba itu harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulanya alhamdulillah betul nanti istighfar. Kalau ini termasuk ulama sing nak istighfar atau pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Bukan hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham sih. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane apa? Insa. Hamid itu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi. Jika Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling pira, paling hidup. Aduh raja tidak no. Nah, umpama hormat nanti apa? Sepir. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbah subha atau hamidum. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobar ya. Alhamdulillah, subhanallah. Walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Umpama ke muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong liya. Atau kowe menghormati Sultan orang menghormati nanti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buat republikan, buat Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Ini kalau balen. Ini sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Pro. Kalau balen ini. Kalau mau kan munasir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis suci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanding sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama ke muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit tak juta. Terus aku muji pengiran. Berarti pengiran tarifnya mau apa? Tak juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pengiran tarifnya mau terima apa? Itu umpama muji. Tapi bisa kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya saya mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah itu. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah itu. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mereka wiridan model kayak Gus Nane itu jangan anania ya, ini sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni tak ayah, umpama tenan kehormat itu nanti sepi. Iya. Wes ngono aja umat-umatan. Lagi tidur, lagi di rezeki, muni kami tuwah. Dalam lagi radio apa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang Islam mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna. Jadi yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan apa? Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti bu serta hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabtu, beneran semuanya pakai redaksi pakem. Ini pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nek muni nyuwun sepura mesti kepentingane hazun nasi sepura nang swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar itu. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Ini kau ono bakat menutup belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dhewe ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka meniridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Itu malaikat kan pusing. Ini orang di neraka ketemu si Tuhan. Ya santai mawon ya neraka mesti wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau lagu dengan neraka cek muji itu. Ya ngerti Gusti kok dijaga. Oh, neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak ibu pengiran. Tapi salah bahan neraka cek muji aku. Lu nopo hubungannya neraka mbek kula. Hubungannya kula dengan dia muji. Kalau neraka dia boten berkenan nopo. Kula lah perasaan ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, aku min ahli neraka. Boten nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-ahad. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe kok nyembah aku, men muji aku piye? Mungkin nen roh kok. Oh, jadi malah diterangno pengiran. Lha apa hubungannya mesti kalau nen roh kok mbek muji? Mesti ada hubungan. Lah jenenge kawula ya muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam kobar kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam budur. Ke makam apa? Budur. Nah makam budur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena budur, wa iya. Kulo namun nyembah jenengan, namun julun tulun teng jenengan. Mari perkara, sepakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat menungso mesti bulat. Ora ada Fatihah kalau dibari Maliki Yaumiddin. Mergo nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narisi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini eling-eling. Lalu kalau ini bolak-balik matur, kalau sering memiliki Ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur kulon berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau ngomong haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nanti sekolah ini misalnya ditekdir pimpin kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulya kok. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an alama, ya kita menjadi khairukum. Dia sudah itu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digendaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat jadi duit. Senang jabat, jadi nikmat jadi jabatan. Senang wedoan, nikmat jadi wedoan. Paham ya? Senang pengaruh, nikmat jadi orang yang nyusupi, orang yang gilo. Senang omongan dibang-dibang, mau enggak. Macam-macam. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa itu kita, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Dia rungokno tenan. Ora kowe kaji ping 100 ya. Apa ae anggere ra iso syukur ora ngampu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong dino hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yasykur na'ma'i walam yasykur ala bala'i falyatu proban wal yakhruj min tahti ardi wa sama'i. Sing ra syukur kek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek entekan kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok digaruhin barang ditampung di lawan. Ancaman pada zina, ndak ekstrem itu, paling banter ancaman wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaquluna nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la yazni. Sampai wa ma'al dari kaya kok asaman terus diutuk kaya aku dimaran terus sampai isi orang ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur enggak ada ilaman tabah. Bahwa hukumnya pengeran baku. Waling kapar itu mina azabina kok. Tasat itu orang yang bisa isbel, orang yang laman tabar orang. Bang Ben, gue udah syukur di pertuang ngono. Alhamdulillah. Gue pakem. Cocok kena cocok begitu dong. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Walau kafartum min azabil azab sudah ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula niku saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula sering berpiyambakan, sampai kula dari wong akeh di omah niki. Iku tetap sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dididik santri, disalami dan saya dihormati. Saya melatih diri. Umpama aku dewan itu syukur enggak. Kadang ning dalan sisi wong-wong salah paham di situ. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berarti harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan berpengeran sih bersyarat. Syukur apa? Bersyarat.
Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus paham, merawat nopo bersyarat. Jika disuruh saat ini kayak kalau kandani, anak kulo di kelas SD kulo lah. Kalau bapak nanti tidak jadi orang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suktunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa tentang suarga kita niki pas mulang, pas senang pengiran. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai perdetik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam wonten lau asrata laka nuru basirati la ra'aita al akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Lau asrata laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aita al akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Lau akhirat mbok parani. Saiki lho itu. Wis akhirat. Terus diterangno oleh satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni itu? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau sebenarnya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan Gus Bahasa ini Serawali, Serakan Aidinur, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep ngane marka imsa kayak ini. Nggak penting-penting itu. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mesti makhluk pengiran tenan. Kita puja sana kayak pengiran, omongannya penting. Wah, lah kok pintu? Sing biasa ra penting ben tetep ora apa. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane jare kula mbok iki wis nang wiridan sewu CPD kula masalah plasmen. Oh, dene kakek kula, nek wiridan pengen dukung kula. Saya mulai ngaji ini kemarin jadi kula niku buak, Pak. Nek wiridan kula niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qaral abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. Ulama orang wali itu terapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Jadi sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang tiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lalu pangeran harus diskon mertuanya. Oh, alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak nol, kompensasi apapun. Paham ya? Senengnya ngenteni ana sing kurma, sifat ana sing leceh. Kalau opo kita jadi orang Islam, jadi nganggap menutupan. Soal apa yang macam dan pangeran ngomong uang hati-hati. Soal sakit itu uang banyak pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi.
Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayu minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim boy. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayu minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang sampai terjadi? Hormat ke umum sendiri. Itu PKI, namun nyata ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini billahi wal yaumil. Gue supir loh, aku mulang gue orang orang memang tuh dia, mereka perintah pengaruh. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim, gitu loh, mulang. Itu bedanya nanti. Mulai nggak bolak-balik. Aku lama sih roh Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anut tanda. Ketoro nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jarahu, fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliyatmu. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong bin dihur. Kebar petuna biar punya daya tarik ora rogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, semua ini sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasilan wa ilaika. Akhirat parani barang rokok. Sekarang juga dimulai. Ora usah bayang, wah iku makom surga dur-dur ramane kok iso kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa hauna wa yusiru ila sadri salah satu mak. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hauna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Kalau senangnya ngenteni di duit, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujune ramah, ngenteni yo repot. Itu gampang sudah, kita senangnya ngenteni ramah, selen tuh. Pak weh, ana apa kesel? Senang ngenteni santri loyal, santri udah besar, umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang gangga. Itu politiknya wes gerem. Wes biasa. Oh, apa senengnya kok repot, kakean salah. Betapa jeleknya kita, hubungan dengan Allah kok ibadah berharap. Ketika pangeran lagu partai politik, ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi gara-gara nggak ulang dasar. Makanya dia lewat ngaji ini, Pak Doni dia menggaya wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin masa Fatihah yang satu itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah atas. Umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangka. Ini penting kula. Mergo manusa iku ning donya malah ibut muk dolanan. Dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit yang di perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong di perasaan. Tapi saisane wong nek keimanan mergo nek dikek rupa-rupane nasi, sing dhewe nasi ya Allah. Lah mbok ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetep perangkat terbesar adalah datane Allah. Paling banter datane manusa iku mindah kaya dakon. Iki sego ning kene, dipindah ning kene. Sego sing asine ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon? Tapi sing duwe sego kan tetep pengeran. Dene iso liwat ning bumi iki bumine pengeran. Bahkan dene dhewe pengeran.
Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini terus. Kenal menteri. Antot. Tunggal iki. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham ya, spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yasurin, lam yasuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana ini billahi wal yamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana ini billahi wal yamin akhir paling krim sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra jenenge jasa. Selonang-selonang dikakno. Piro-piro mbek pangeran ra jago napa? Enggak. Lan kula balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Umpama ora ana ikhlas kula rawani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter masjid no ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula rawani nyai iki. Kemarin nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Dajak kudu duwe gawe no pondok kudu mulang gak ada repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat nanging jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak patrana jenengan malah luwih gampang. Gak ada repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepengin swarga, dadak ngajono proposal barang mesti swarga. Dadak repot. Menisan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak nglibatno swarga barang dadak repot. Mulane jare sing aran Islam. Nak ngenyek wong ra pas itu contohnya gampang. Kaifatat tubu iwadun ala amalin huwa muhdihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhdihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis nyekeki hadiah kok malah bejali opo, kuwi wis edan waras tawa. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang hadiah kula. Mergo dagang iso. Iso dagang tak kei duwe, bareng dene dagang emang aku malah yo. Iku gento napa gento. PKI. Jadi jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin dua musiri. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan nenggone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan nyekeki hadiah, memberikan. Bareng wis nyekeki malah ditun. Itu. Ini apa-apaan. Kowe iso hafal Quran iki kersane pengiran, kowe iso mangan ya iki. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki bejalu yo paling waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mengenai dari dengaran Islam itu sirrinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Pokoknya kula-kula bilang kan. Malah ada orang wiridan kok. Enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kowe itu posisi dua ngamal, rival. Paham ya? Terus orang ngomong nih, ini buat dia yang malam. Kok kondam gitu nggak dia pengiran. Lalu kesaksian mus ngono, sing disebut dari Jawa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu nabu wa ulul ilmi. Mesti ko imam bil qist, itu mesti adil. Kesaksian paling adil, mesti jujur.
Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil, mergo hadunah. Kowe ku sapa kok nyekseni awak mesti ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok iman. Mesti adil, mesti bener. Mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Mulane kan Nabi nak muji la haula tak ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil kudange arah. Ora cuma kudange ngamal, kudange napa? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono kan, roh nak berfitran kan. Bola-bola Indonesia yang rutini. Ya mulane kan Nabi begitu muji la haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita sekolah ini ngaji ini buatin koloni hati nopo-nopo, koloni hati boleh kulo. Jenengan santen nganggep kulo tetap ahlul Quran mas. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajak. Khairukum man ta'allamul Quran nopo. Nak kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini terus. Nah aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai yang suka. Berkau ditakdir kelar. Tapi nak anggap status sebagai ulama enak pas mulan. Paham ya? Jadi terus derajat ulama untuknya keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama Al-Qur'an apa? Wala. Jadi kita berdoa kalian Quran menggeni pada niki kula maca surat Quran ini sekarang nanti Quran di maca nanti boten nggih mau Fatihah mengko niku mengke kula Fatihah ping 1 ya. Tapi jadi wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sampai taruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesyirikan, musnahkan semua ta'alluq kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Di surat doa itu surat 16. Yes, 16. Ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada 2 surat yang paling sering dibaca teng Arab. Jadi itu surat Yasin dan surat apa? Tapi nanti surat Yasin populer ya. Yasin. Tapi cara surat Yasin itu ngomong ini populer apa? Pulau populer gue bedak mati. Cara surat Yasin. Satu kali foto larangnya. Foto apa? Foto larang. Orang pedi amal loh. Utau jadi akidah tapi gue bedak apa? Mati. Ya kok sudah bener ya, akhirnya bosan apa?